gini, arus inovasi digital tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan, namun juga merambah secara lebih luas lagi, yaitu mendisrupsi terhadap mata uang resmi dengan munculnya private digital currency atau yang kita sebut cryptocurrencies. Sehingga menciptakan kebutuhan standarisasi sistem uang digital yang di Indonesia agar dapat diterima pada seluruh sistem dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, kebutuhan dan ekspektasi masyarakat akan cara pemindahan dana yang lebih efisien secara biaya, lebih cepat, lebih mudah, dan juga aman. Diharapkan bisa dipenuhi oleh rupiah digital ini. Nah, rupiah digital itu juga berpotensi menghapus berbagai tahapan manajemen uang fisik yang sangat timely dan cost inefektif, sehingga membantu Indonesia dalam transfer of capital yang lebih cepat dan mudah. Selain itu juga diperlukan movement of capital yang lebih affordable lah dibandingkan dengan sistem transfer modal atau dana antar negara yang existing, antara lain ya yang sekarang ini kita kenal dengan SWIFT. Tentunya juga diperlukan pengawasan yang terintegrasi supaya menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa kegiatan ilegal yang tindak pidana korupsi, teroris, atau pencucian uang dan lainnya. Jadi urgensinya sih ya tentunya masyarakat ingin lebih cepat, lebih aman, lebih mudah untuk bertransaksi. Itu aja. Baik, tadi Pak Royke sampaikan sedikit soal kegiatan ilegal. Apakah ini menjadi tantangan terbesar juga peluncuran rupiah digital ini, atau sebenarnya secara infrastruktur ada tantangan yang harus kita siapkan sebelumnya? Tentunya infrastruktur kita perlu siapkan dulu gitu. Jadi bukan sekedar cuman tantangan mengenai ilegal, tapi infrastruktur itu jadi penting sekali untuk apa namanya kita merilis rupiah digital ini. Baik, dari BNI sendiri seperti apa persiapan untuk peluncuran rupiah digital ini, Pak Royke? Apakah akan ada tim khusus? Kita tentunya akan ikutin roadmap apa yang sudah disiapkan oleh Central Bank. Bank Indonesia saat ini kita lihat sudah sangat agresif dengan melakukan pembangunan sistem digital ini yang masif, dan tentunya blueprint pembayaran Indonesia 2025. Jadi BNI ikut mendukung lah untuk pengembangan infrastruktur sistem BI Fast, standarisasi nasional sistem pembayaran kayak QRIS, Snap, Open Banking. Jadi BNI mendukung Bank Indonesia memastikan pengembangan operasional dan teknologi, terutama keamanan transaksi digital dan privasi dari data pribadi. Pak Royke, tadi Bapak sempat singgung sedikit bagaimana CBDC ini akhirnya akan mempengaruhi aset keuangan kita. Apabila sudah di-launching untuk segmen wholesale ini, apakah secara signifikan akan langsung mempengaruhi aset-aset keuangan kita di perbankan dan juga kurs rupiah kita? Kan sebenarnya tentu yang tadi saya bilang bahwa ini akan jauh lebih efisien gitu di dalam pengelolaan transaksi. Tentunya ke depan lebih, kalau kita dengan infrastruktur yang bagus tentunya akan lebih cepat dan lebih mudah dan lebih aman. Nah, untuk transaksi wholesale ya ini akan menjadi lebih efisien buat para pebisnis untuk melakukan transaksi dengan digital rupiah ini tentunya. Dan ekspektasi itu pemerintah juga dapat memahami bahwa true flow of money dan real rate of inflation dengan perhitungan yang lebih tersentralisasi gitu tentunya. Dan efisiensi juga di distribusi of capital tentunya.
di negara lain ke negara Indonesia maupun dari bank yang ada di Indonesia ke nasabah, UMKM, ke koperasi. Hal ini akan terjadi karena rupiah digital ini berpotensi menjadi produk alternatif dan dengan metode transfer yang dengan uang digital yang existing seperti SWIFT. Baik. Pak Royke, kalau di Bank Indonesia pengelolaan uang kartal ini menjadi salah satu beban juga bagi Bank Indonesia begitu. Kalau di perbankan sendiri terutama BNI, bagaimana melihatnya ketika uang kartal ini sudah digantikan dengan CBDC, artinya ini bisa menciptakan efisiensi juga di dalam perbankan? Tentu ini akan jauh lebih efisien kan. Pasti kita nggak perlu menyediakan tempat-tempat dan perhitungan uang untuk mengatur uang kartal itu sendiri, dan ya at least unit yang mengelola uang kartal itu jadi hilang untuk ke depan, dan itu resiko-resiko kesalahan-kesalahan atau fraud atau potensi kesalahan perhitungan itu akan jauh lebih termitigasi dengan adanya uang digital ini. Baik, apabila unit yang mengelola ini hilang, ya artinya akan dialihkan untuk job desk yang lain atau seperti apa, Pak Royke? Ya, samalah kayak sekarang kita punya dengan proses digital yang ada sekarang ini kan, tentunya kita akan mengalihkan tentunya ke unit-unit yang sekarang kebutuhan unit yang terkait dengan digital, kebutuhan orangnya cukup banyak sekali. Karena di dalam kita merubah mindset bukan dari pegawai kita sendiri, juga ke nasabah untuk mengarahkan nasabah untuk lebih ke transaksi yang sifatnya digital ini juga butuh bukan sekedar effort yang simpel, tapi kita juga butuh tim yang khusus untuk mengarahkan nasabah itu lebih ke transaksi yang sifatnya digital. Jadi pengalihan shifting pekerjaan itu akan terjadi pelan-pelan, akan beralih mulai mungkin cara duta digital nanti sampai dengan proses-proses lainnya tentu akan terjadi di perbankan. Baik, Pak.